Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang nunggu lanjutan cerita dari film Kung Fu Panda? Seperti requestan kalian, aku lanjutin nih alur cerita Kung Fu Panda yang kedua. Nah, yang belum nonton yang pertama bisa klik link di atas atau link deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya, dan selamat menonton. Diceritakan pada zaman dahulu di Cina, ada sepasang burung merak yang menguasai kota bernama Gongmen. Mereka ini menemukan kembang api yang membuat kegembiraan dan kemakmuran di kota tersebut. Tetapi nih, putra mereka yang bernama Lord Shen, dia membuat senjata berbahaya nih dari api yang akan membawa bencana untuk kota. Lalu ada seorang peramal nih, dia berkata Lord Shen akan dikalahkan oleh pendekar hitam putih yaitu seekor panda. Nah, ketika Lord Shen mengetahui hal itu, dia pun langsung nih berusaha memusnahkan seluruh panda di seluruh kota. Melihat itu, orang tuanya mengusir Lord Shen dari istana, dan dia berkata nih akan kembali untuk balas dendam. Singkat cerita, 30 tahun kemudian, Po menjalani mimpinya sebagai pendekar naga bersama pendekar lainnya. No problem. Your training has paid off. Di sini Po menemui Master Shifu untuk meminta tugas menjaga perdamaian, tapi Shifu menyuruh Po untuk menguasai jurus kedamaian batin terlebih dahulu. One of Master Oogway's final teachings. Lalu datang Tigris nih yang memberitahu bahwa ada serangan bandit di desa pemusik. Kemudian Po dan pendekar lainnya langsung ke desa tersebut. Terlihat di sana suasana di desa para bandit serigala sedang mencuri logam milik warga. Po dan pendekar lainnya yang sudah sampai langsung melawan para bandit tersebut. Incoming! A Fury! Monkey! Viper! Ventus! Singkat cerita, akhirnya para bandit berhasil dikalahkan. Tapi tiba-tiba salah satu bandit menyerang Po hingga dia terpental. Di sini Po kehilangan fokusnya nih karena melihat lambang pada lengan bandit itu dan membuatnya mengingat masa lalunya. Karena itulah Po menemui ayahnya. Po langsung menanyakan asal-usulnya. Nah, kemudian ayahnya menceritakan nih bahwa dia menemukan Po di dalam peti lobak lalu mengadopsinya. You and fed you again. And then I made a decision that would change my life forever, son. Xiaopo. Tetapi Po merasa tidak puas dan dia bertanya-tanya. Beralih ke Lord Shen yang kembali lagi ke kota Gongmen nih. Dia menyuruh para master dan peramal meninggalkan tempat itu. Nah, karena para master tidak terima, pertarungan pun terjadi. Di sini Shen yang merasa kungfunya tidak bisa mengalahkan sang master, akhirnya dia menggunakan senjata buatannya untuk melawan Thundering Rhino atau master badak hingga tewas. Akhirnya kabar itu langsung sampai ke telinga Shifu. Awalnya mereka tidak percaya nih karena tidak ada yang bisa mengalahkan kehebatan kungfu dari Thundering Rhino. Shifu lalu mengirim para pendekar untuk menghancurkan senjata Lord Shen. Awalnya Po ragu nih bisa mengalahkan Lord Shen, tapi Shifu meyakinkannya dan mereka pun berangkat. Nah, Po berhenti sebentar nih menemui ayahnya yang sudah menyiapkan beberapa barang dan bekal untuk perjalanan Po. Singkat cerita, mereka melewati nih perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Nah, Po yang sedang tidur mimpi bertemu orang tuanya yang sedang menggendong anak. Tapi anak tersebut adalah sebuah lobak besar yang jago kungfu. Saat terbangun, Po yang merasa kesal melampiaskan ke sebuah tiang kapal. Lalu Tigris menghampiri Po nih.
Di sini Po menceritakan bahwa dia baru tahu nih kalau ayahnya bukan ayah kandungnya. Lalu para pendekar menghiburnya. Singkat cerita lalu mereka pun sampai di kota Gongmen. Di dalam istana, Sen meminta peramal untuk meramalkan masa depannya. Tapi nih hasilnya tetap sama jika Sen akan dikalahkan oleh sang pendekar panda. Kemudian datang anak buah Sen melaporkan nih kalau masih ada panda yang sekarang sudah menjadi pendekar kungfu. Sen yang terlihat marah meminta anak buahnya menemukan panda itu ke hadapannya. Nah, kembali ke Po dan teman-temannya yang mencoba masuk ke kota tanpa terlihat oleh para serigala. Akhirnya di sini mereka memakai barongsai untuk menyamar. Yeah. Lose a guy that big. Tetapi di tengah jalan Po melihat serigala yang menghajar domba. Akhirnya di situ Po mengalahkan serigala dan menyelamatkan domba itu. Tanpa disangka nih domba itu memberikan info. Ternyata nih Master Ox dan Master Croc sang legendaris kungfu sedang berada di penjara Gongmen yang mereka kira sudah tewas bersama Thundering Rhino. Mengetahui hal itu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tapi para serigala mengejar mereka. Nah, karena mereka ahli bersembunyi, akhirnya mereka berhasil sampai di penjara. Lalu mereka mengalahkan para penjaga dan masuk ke dalam penjara nih untuk membebaskan Master Ox dan Croc. Tapi sayangnya mereka menolak untuk membantu membebaskan kota dari senjata milik Sen. Di sini meski Po sudah berusaha keras untuk meminta mereka keluar, tapi semuanya sia-sia. Tiba-tiba aja nih para serigala datang dan mereka pun bertarung. Watch out! Try this! No, no! Keep it off the face. Okay. Great hit! Well, this cloud is about to bring the thunder! Dan akhirnya Po dan teman-temannya terkepung dan tertangkap. Mereka pun menyerah nih dan para penjaga membawanya ke hadapan Lord Sen. We surrender! You can chain my body, but you will never chain. Did you just call me? Oh, what are you doing? The hell Tai Lung, the more you move, the tighter they get. I hope this... Ah, my old enemy. Nah, di dalam menara, Lord Sen ketakutan nih menunggu sosok yang akan mengalahkannya. Tapi saat melihat Po, dia merasa akan menang melawan Po. Kemudian Po melihat patung naga kecil yang dikiranya sebuah senjata, dan dia menghancurkannya. Tapi nih, malunya ternyata yang aslinya itu lebih besar. Nah, melihat itu Lord Sen tertawa nih dan merendahkan Po. Kemudian Lord Sen meminta serigala untuk membunuh Po dan para pendekar. Nah, saat api sudah menyala, tiba-tiba api kembali mati. Dinyalakan lagi dan mati lagi. Ternyata nih, si Po ini menipu para penjaga dengan memasukkan Mantis mainan ke dalam kurungan. Akhirnya para pendekar bebas nih dan mencoba menghancurkan senjata itu. Nah, tapi nih saat Po berhadapan dengan Lord Sen, dia gagal fokus dengan melihat lambang itu lagi dan membuat Lord Sen pun kabur. There. Yes. Ternyata Lord Sen kabur ke tempat di mana sudah disiapkan beberapa senjata. Lalu senjata itu ditembakkan ke arah menara di tempat para pendekar. Di sini para pendekar terus menghindari serangan dari senjata tersebut dan berakhir di penjara Gongmen.
Di sini Tigris melarang Po untuk bergabung kembali melawan Lord Shen karena melihat Po yang tidak fokus menjalankan misi. The hardcore duo can't watch my friend be killed. Nah, lalu mereka mempunyai ide nih untuk menghancurkan seluruh markas agar menggagalkan rencana Lord Shen. Nah, terlihat nih Po yang diam-diam ikut untuk menjalankan misi. Dengan cepat dia bisa masuk ke dalam markas. Di sini Po langsung berhadapan dengan Lord Shen. Dia menanyakan soal masa lalunya yang terus muncul saat melihat lambang itu. Nah, di sini Lord Shen menjawab nih, dia melihat orang tuanya Po membuangnya pada saat itu. Kemudian dia lalu menyerang Po. Rencana para pendekar gagal nih untuk membakar markas saat melihat Po berada di sana. Terlihat Po terus menyerang Lord Shen, sedangkan para pendekar sibuk melawan para penjaga. We got them! Go! No more running, Shen. Po yang masih penasaran terus menanyakan soal masa lalunya. Tiba-tiba Lord Shen menembakkan meriam ke depan Po. Di sisi lain, tiba-tiba Master Shifu mempunyai firasat kalau Po tewas. Tapi ternyata Po jatuh ke sungai lalu diselamatkan oleh kambing peramal. Nah, saat Po sadar, peramal itu menceritakan tentang masa lalunya. Bahwa tempat itu ialah desa tempat tinggalnya dulu saat dia kecil bersama keluarganya nih. Sebelum Lord Shen menghancurkan desa itu beserta orang tuanya. Get them all! Sedikit demi sedikit Po mengingatnya dengan menguasai jurus kedamaian batin. Dia mengingat ibunya yang berusaha lari lalu menyembunyikannya di peti lobak. Dia mengorbankan dirinya sendiri nih agar Po bisa selamat. Lalu peramal memberikan nasihat nih agar dia tidak melihat masa lalunya yang dulu dan terus melanjutkan hidupnya dengan melihat dirinya yang sekarang. Mendengar itu Po mulai bangkit nih dan pergi menyelamatkan teman-temannya yang sedang ditahan oleh Lord Shen. Nah, Lord Shen ini berencana menghancurkan seluruh kungfu yang ada di Cina dengan menggunakan banyak senjata yang sudah disiapkan. Right, Tigris? You coward! Nah, tiba-tiba Po datang nih untuk menyelamatkan teman-temannya. Dia tinggal diam nih, Lord Shen menyuruh anak buahnya menembakkan Po. Take aim! Yeah, here we go. Monkey! Singkat cerita, akhirnya 5 pendekar pun bebas dan pertarungan pun dimulai. Nah, serunya di tengah pertarungan datanglah Master Ox, Master Croc, dan Master Shifu untuk membantu mereka. Quickly, use their boats to block the way. Frank! Wings! Walt? Akhirnya Lord Shen pun turun tangan nih menyalakan meriam dan menembakkannya. Akhirnya Po dan teman-temannya terpental ke sungai. Nah, Po yang melihat teman-temannya terluka langsung bangkit nih. Let's finish this.
Nah, di sini lalu Po mulai mengendalikan jurus kedamaian batin, sementara Lord Shen mulai menembakkan meriam ke arahnya. Di sini Po yang fokus menganggap meriam di hadapannya hanyalah setetes air yang sangat mudah dia kendalikan. Hingga dia bisa melemparkan balik meriam ke arah kapal dan senjata milik Lord Shen pun hancur lebur. Kill him! Some... Keep firing! Keep firing! Lord Shen pun kaget nih melihat Po bisa menguasai kedamaian batin. Padahal dia telah mengambil semua yang Po punya dengan menceritakan masa lalu Po. Nah, di sini Po menjawab nih bahwa semua luka bisa sembuh, tapi hal itu tidak berlaku untuk Lord Shen. Lord Shen yang masih tidak bisa menerima kekalahannya langsung menyerang Po. Singkat cerita, Lord Shen pun tewas tertiban oleh puing kapal. Singkat cerita, karena Po dan teman-temannya berhasil menyelesaikan misi, mereka pun akhirnya pulang. Di sini Po langsung menemui ayahnya di restoran karena sangat rindu ayahnya langsung memeluknya. Di sini Po yang sadar dia berkata nih sudah menemukan jati dirinya dan Po tetaplah anaknya. Mereka pun akhirnya berpelukan. Nah, yang bikin penasarannya lagi nih, di akhir film diperlihatkan sebuah desa yang jauh. Nah, di sana terlihat seekor panda yang berkata anakku masih hidup. Dan film pun selesai. Nah, Sleeper, itu tadi kelanjutan cerita dari Kung Fu Panda yang kedua. Gimana Sleeper? Makin seru aja ya pertualangan si gendut Po demi mendamaikan semua warga desa. Nah, buat kalian yang mau aku lanjutin Kung Fu Pandanya, bisa like dan komen di bawah ya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.